dicintai, kembali kita melaksanakan kebaktian online di rumah masing-masing. Kebaktian dilaksanakan di lingkar amal utama Sigangir, dipimpin oleh Taucin Yeni Susanti, pendamping kiri oleh Taucin Diana, dan pendamping kanan oleh Taucin Minanti. Kepada petugas kami persilakan dengan diiringi kidung pujian San Seci, Ya Tuhanku, dan Weke Kuntien.
dipermuliakanlah. Kehadapan Nabi Agung Punca, penuntun dan pengejar kehidupan kami, dipermuliakanlah. Kehadapan para seni dan para leluhur yang kami hormati dan cintai. Sancai. Kehadirat Wang Tian Sangti dalam bimbingan Ciseng Kungce dipermuliakanlah.
beroleh kami kekuatan dalam keberkahan untuk membina diri, menegakkan kebenaran, dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Chen saat ini diperkenankan berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kebaktian yang kami laksanakan ini ada di dalam renungan dan bimbingan Huang Chen, berkenan mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman kami kepada firman Chen, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang melimpahkan berkah bahagia atas kehidupan ini. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Huang Chen, dan itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Dipermuliakanlah. Kami pun berdoa bagi saudara kami yang saat ini tidak dapat menghadiri kebaktian bersama, melaksanakan ibadah karena permasalahannya. Kepada mereka, Huang Chen berkenan merahmati dan membimbing sehingga mampu menunaikan tugas kewajiban dan tantangan kehidupan, sehingga dapat kembali bersama melaksanakan kebaktian, menunaikan kewajiban ibadah. Dengan sepenuh hati kami bersujud, dengan segenap kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Huang Chen. Kuat dan teguhkanlah kami, tidak keluh gerutu kepada Huang Chen dan tidak sesal penyalahan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Chen Maha Pemberkah, senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan kami. Maha besar Tian Khalik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Wangi Sakti Wei Tian You De, Wangi Sakti Wei Tian You De, San Jai San Jai, Pa Cheng Chen Gui, Pa Cheng Chen Gui, Cheng Xin Huang Tian, Cheng Xin Huang Tian, Cheng Chun Cui De, Cheng Chun Cui De, Cheng Li Ming Ming, Cheng Li Ming Ming, Cheng Se Gui Shen, Cheng Se Gui Shen, Cheng Yang Xiao Se, Cheng Yang Xiao Se, Cheng Sun Mu Duo, Cheng Sun Mu Duo, Cheng Xin Jing Su, Cheng Xin Jing Su, Cheng Xin Da Dao, Cheng Xin Da Dao, San Jai. San Jai. Hí Chi Công, Trái Chi Công, San Chi Công. Quê tơ tung thiên, Xe đưa ý tư, San Jai. San Jai.
Kepada kaum cinta kami persilakan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Samjai. Pada kesempatan ini saya akan membacakan Sabda Suci Jilid 17 ayat 14. Nabi bersabda, mendengar jalan suci lalu menggunakannya hanya sebagai bahan percakapan sepanjang jalan, sesungguhnya menyia-nyiakan kebajikan. Bingcu 6a ayat 4. Bahkan sekalipun ada jalan untuk hidup, ada juga yang tidak mau menggunakannya. Ada jalan untuk menghindari penderitaan, tetapi ada juga yang tidak mau melakukannya. Demikianlah pembacaan ayat suci dari saya. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sancai. Nyanyian pembukaan. Mari kita nyanyikan sinar pancaran dan gabungan Tuhan. Berdiri kami semua menghadap
Ciantau yang dibawakan oleh Johnson Yendung. Kepada Johnson Yendung kami persilakan. Wei Te Tung Tien. Hanya dan oleh kebajikan Tien berkenan, Sancai. Si Tian Chen, segala puji syukur kehadirat Wang Tian Sang Ti, Tuhan yang Maha Besar, mari senantiasa kita panjatkan, karena atas segala rahmat, berkah dan perlindungan dari Tien jugalah, pada saat sekarang kita semua, para Tocin dan Anda dimanapun berada, selalu berada dalam keadaan sehat, di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 ini. Tocin terkasih dimanapun Anda berada, kerinduan untuk melaksanakan ibadah kebaktian di Litang itu sudah sangat membuncah di dalam sanubari kita masing-masing. Ibadah-ibadah kebaktian yang dijalankan oleh Makin Sungai Liat ini merupakan suatu sarana bagi kita untuk melepaskan kerinduan untuk beribadah bersama di Litang. Saya sangat mengapresiasi atas inisiasi ibadah kebaktian yang dijalankan oleh Makin Sungai Liat ini. Penghargaan dan rasa hormat saya sampaikan kepada seluruh pengurus Makin Sungai Liat, terkhusus Ketua Makin Sungai Liat dan para aktivis Pakinnya atas inisiasi untuk mengadakan ibadah kebaktian seperti ini. Ini para Tocin, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan tema Ciantau yang saya beri judul Menggapai Berkah Tien, menghindari penderitaan hidup dengan membina diri. Jadi para Tocin, sebagai insan-insan Konghucu, hendaknya kita betul-betul mengimani kitab-kitab suci kita, sebagaimana ajaran 8 keimanan. Di dalam kitab suci agama Konghucu jelas tertulis bahwa ujian yang datang dari Tuhan dapat dihindari, tetapi permasalahan ataupun ujian yang kita buat sendiri tidak bisa kita hindari. Para Tocin, pada malam yang berbahagia ini saya akan memetik salah satu ayat dari kitab Lunji jilid 17 ayat ke-14. Lunji jilid 17 ayat 14. Nabi bersabda, mendengar jalan suci lalu menggunakannya hanya sebagai bahan percakapan sepanjang jalan, sesungguhnya menyia-nyiakan kebajikan. Jadi para Tocin, Nabi bersabda mendengar jalan suci, mendengar jalan suci, mendengar ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran kebaikan, lalu hanya kita gunakan sebagai bahan percakapan sepanjang perjalanan, sesungguhnya menyia-nyiakan kebajikan. Jadi jalan suci, ajaran-ajaran agama ini harus kita aplikasikan di dalam kehidupan. Kita jalani di dalam kehidupan. Tetapi untuk menjalani kebaikan-kebaikan, menjalani kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan, ini sesungguhnya tidak terlalu mudah. Kebiasaan-kebiasaan melakukan kebaikan ini harus kita biasakan. Perbuatan-perbuatan baik, kebajikan-kebajikan harus kita biasakan, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini akan membentuk karakter kita. Pada saat karakter kita telah terbentuk dengan baik, maka spontanitas tanpa kita sadari, hanya kebaikan-kebaikan dan ajaran-ajaran yang baik itulah yang akan keluar dari diri kita, yang akan keluar dalam setiap tindakan kita, yang akan keluar dari setiap ucapan kita. Jadi jelas sekali para Tocin, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tadi, bahwa jalan suci kalau hanya kita bicarakan, kebaikan-kebaikan kalau hanya kita bicarakan,
itu sama halnya dengan kita menyia-nyiakan kebajikan. Tocin terkasih dimanapun Anda berada, membina diri ini harus kita biasakan. Setiap hari kita upayakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga akan betul-betul menjadi kebiasaan yang nantinya akan membentuk karakter kita. Tocin terkasih dimanapun Anda berada, untuk memperkuat rasa kepercayaan kita, mempertebal rasa iman kita kepada kitab-kitab suci kita. Saya petik satu lagi kitab ayat dari kitab Mengce jilid 4a ayat ke-10.4. Mengce jilid 6a ayat 10.4. Di situ tersurat, bahkan sekalipun ada jalan untuk hidup, ada juga yang tidak mau menggunakannya. Ada jalan untuk menghindari penderitaan, tetapi ada juga yang tidak mau melakukannya. Saya ulangi Tocin, tolong perhatikan betul-betul. Mengce 6a ayat 10.4. Bahkan sekalipun ada jalan untuk hidup, ada juga yang tidak mau menggunakannya. Ada jalan untuk menghindari penderitaan, tetapi ada juga yang tidak mau melakukannya. Jadi para Tocin, dimanapun Anda berada, jelas sekali tersurat di dalam kitab suci kita bahwa sesungguhnya penderitaan dalam kehidupan ini akan dapat kita hindari. Jalan terang dalam kehidupan ini akan dapat kita susuri. Hanya kita enggan untuk melakukannya karena kekurang percayaan kita, kurang tebalnya keimanan kita, ataupun hanya karena ajaran-ajaran baik ini, ayat-ayat di dalam kitab suci ini hanya kita perbincangkan sepanjang perjalanan kehidupan kita, tanpa kita berupaya untuk menjalani ajaran-ajaran itu di dalam kehidupan kita. Jadi para Tocin yang sangat dimuliakan, dengan membina diri akan terbentuklah pribadi-pribadi yang betul-betul memuliakan kebajikan. Sehingga dalam setiap perbuatannya, dalam setiap aktivitasnya, di dalam segala aspek kehidupan, hanya kebaikan-kebaikan sajalah yang akan keluar dari dirinya. Bila sudah semua hal yang baik, bila hanya semua hal yang baik yang keluar dari kita, dari manakah atau bagaimanakah penderitaan hidup akan menghampiri kehidupan kita? Permasalahan-permasalahan sosial, konflik-konflik sosial yang sering kita perhatikan terjadi dalam masyarakat, hal ini tidak akan pernah menghampiri kita, karena kita tidak akan pernah bermasalah dengan siapapun, karena pribadi kita adalah pribadi-pribadi yang baik, karena ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang baik, karena perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah yang saya maksudkan para Tocin, bahwa dengan membina diri maka kita akan dapat menghindari penderitaan dalam kehidupan ini. Jadi para Tocin, dimanapun Anda berada, di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 ini, ibadah-ibadah kebaktian yang dijalankan oleh Makin Sungai Liat ini merupakan suatu contoh yang sangat baik, yang sekiranya dapat dicontoh oleh makin-makin yang lainnya. Hal ini penting karena sentuhan-sentuhan rohani, kebiasaan-kebiasaan melaksanakan ibadah kebaktian ini akan membentuk suatu kebiasaan yang mengakar di dalam hati kita, sehingga timbul kerinduan bila kita tidak melaksanakannya.
Pun demikian di dalam kehidupan para tocin, permasalahan-permasalahan kehidupan yang terjadi ini betul-betul akan dapat kita hindari kalau pribadi-pribadi kita sudah terbina dengan baik berdasarkan ajaran agama. Jadi jelas sekali para tocin, bila ajaran-ajaran yang baik ini, ajaran-ajaran yang baik yang diturunkan para nabi, ini akan menjadi sia-sia kalau hanya kita pergunakan sebagai percakapan biasa, tanpa ada itikat, tanpa ada upaya untuk menjalankan ajaran-ajaran tersebut di dalam kehidupan. Tocin terkasih dimanapun Anda berada, tentu saja untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk membiasakan diri kita melakukan kebaikan-kebaikan, untuk membiasakan ucapan-ucapan kita menjadi ucapan-ucapan yang positif, yang baik, ini tidak terlalu mudah, tetapi bukan suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu para tocin, kita harus berupaya untuk membina diri kita. Biasakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, biasakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kata-kata yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik akan menjadi suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan membentuk karakter kita. Pada saat karakter kita sudah terbentuk dengan menjadi baik, tanpa sadar kata-kata yang kita ucapkan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itu adalah ucapan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Pada saat kita sudah menjadi baik, konflik yang manakah yang akan menghampiri kita? Kehidupan dalam rumah tangga kita, bila diri kita terbina menjadi baik, di situ pun tidak akan menjadi persoalan. Kekurangan-kekurangan yang terjadi yang ada pada pasangan kita itu dapat kita pahami lewat ajaran agama, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Jadi wajar pada saat orang melakukan kesalahan. Pada saat diri kita terbina lewat ajaran agama, saat orang melakukan kesalahan-kesalahan pada kita, maka kita akan dapat memakluminya karena kita sadar bahwa manusia memang tidak sempurna. Maka dalam menjalani rutinitas kehidupan, rutinitas keluarga kita, dengan pasangan dan anak, dengan sahabat-sahabat kita, dengan siapapun yang berada di lingkungan kita, baik orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, tidak akan pernah terjadi konflik kalau diri kita betul-betul terbina secara agama. Jadi para tocin, dimanapun Anda berada, mari kita semua hindari penderitaan dalam kehidupan ini, sebagaimana kita menghindari virus COVID-19 ini. Ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, ikuti anjuran, himbauan dari majelis agama. Bila kita patuh pada himbauan-himbauan ini, maka akan selamatlah kita, terlepaslah kita dari virus yang sangat berbahaya ini. Pun demikian di dalam kehidupan ini, bila kita mengikuti ajaran-ajaran suci para nabi, bila kita betul-betul mengimani kitab suci kita, sehingga setiap ajaran-ajaran yang baik itu kita jalani di dalam kehidupan, maka akan terhindarlah kita dari penderitaan hidup ini. Jadi para tocin, dimanapun Anda berada, mari kita semua memberi tauladan yang baik pada generasi muda kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sesungguhnya para tocin, Mengce mengatakan di dalam kitab Mengce yang saya lupa pasal berapa, jilid berapanya,
Sesungguhnya dengan pendidikan itu banyak caranya, mengajar itu banyak caranya. Sekalipun dengan tidak mengajar, kita sudah mengajar, itu kata mengajar. Artinya begini para tojen, memberi contoh yang baik di dalam kehidupan kepada para generasi muda kita, kepada orang-orang di sekitar kita, itu tidak hanya sebatas satu cara. Dengan tidak memberikan contoh yang baik pun juga itu sudah kita memberikan suatu contoh. Kurang lebih begitu. Jadi para tocin, mari kita semua terus berupaya belajar membina diri agar pribadi-pribadi kita semua, umat-umat Konghucu dimanapun Anda berada, adalah pribadi-pribadi yang terbina lewat ajaran-ajaran kebajikan, yang terbina oleh ajaran suci para nabi. Sehingga siapapun itu yang mengenal kita ataupun tidak mengenal kita, tidak akan pernah menyesal berada di samping kita. Karena kita telah terbina secara agama dan karakter kita adalah karakter yang terbentuk lewat ajaran agama. Sehingga apapun itu yang kita ucapkan, apapun itu yang kita kerjakan, semuanya itu mengandung nilai-nilai kebaikan yang memiliki manfaat bagi orang banyak. Jadi para tocin, teruslah berupaya membina diri agar kita semua betul-betul menjadi teladan, menjadi contoh sikap kita, ucapan kita, menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi umat-umat kita untuk betul-betul lebih teguh lagi dalam imannya, sehingga kebaikan-kebaikan ataupun kedamaian agung yang dicita-citakan oleh Nabi itu mudah-mudahan akan dapat mewujud dalam setiap aspek kehidupan kita. Tocin, dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada hal-hal yang baik yang dapat dipetik lewat contoh yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga kedepannya saya akan dapat menyampaikan dengan lebih lugas lagi di dalam bahasa yang sederhana yang dapat mudah dimengerti oleh para tocin. Tetap semangat para tocin, jaga kesehatan. Pandemi COVID-19 ini mata rantainya belum terputus. Stay home, biasakan hidup sehat, hidup bersih agar kita sehat. Mari bersama-sama kita berdoa semoga virus COVID-19 ini cepat terputus mata rantainya sehingga kita dapat beraktivitas normal kembali. Kerinduan kita untuk melaksanakan ibadah di Litang secara bersama-sama akan segera dapat terlaksana. Dan para tocin, mudah-mudahan di dalam waktu yang tidak lama lagi tatanan kehidupan baru sebagaimana yang digaungkan oleh pemerintah akan dapat memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kebaktian di Litang sebagaimana biasanya sebelum pandemi COVID-19 ini melanda negeri ini. Tocin dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Terimalah salam penduguan iman, Wei Te Tung Pian, hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan. Sancai.
Kidung pujian. Mari kita nyanyikan kidung pujian tak terganti dan terpujilah namamu. Surya, kau senabiku.
pujian, damai di dunia, dan terima kasih-Ku. Tilik. Sembah, sujud, dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti di dalam bimbingan Ciseng Kungce yang telah berkenan memberkahi kebaktian suci ini, sehingga kami beroleh keteguhan iman dan dalam kebajikan, kekuatan dan kemampuan melaksanakan ajaran Ciseng Kungce dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Senantiasa beroleh perlindungan Huang Tian, bimbingan Ciseng Kungce, sehingga teguhlah iman kami dan berkah bahagia dalam kehidupan. Maha besar Tian Khalik semata alam, Tian melindungi kebajikan. Huang Sangti, Wei Tian Yo Te, Wangi Santi, Weden Yote, Sancai. Sanjai. Layani
COVID-19 yang melanda dunia cepat berlalu dan kita dapat berhimpun kembali ke kebaktian online berikutnya. Terimalah salam penuh dari agama Islam kita, hanya dari kebajikan yang berkenan, Wede Tumkien, Sanjay.